SMK Negeri 23 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, adakah hari ini yang tidak masuk? Ketua kelas? Ada Pak Pak. Oke. Nanti tolong diisi link Google Form-nya ya, dikasih keterangan di situ sakit izin alfa atau apa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Saya minta M. Yasin memimpin dalam doa, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yasin sudah pimpin dalam doa. Oke, ya terlihat dari wajah-wajah kalian nih semangat ya. Terima kasih juga kalian tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi ini ya. Dan kalian masih dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua senantiasa sehat-sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mengawali pembelajaran pagi hari ini saya mau berikan satu quotes dari seorang motivator. Edwin Lewis Cole pernah berkata bahwa seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ya, nah jangan pernah membatasi diri kamu untuk apapun yang selagi kamu bisa usahakan, karena kamu terlahir sebagai pemenang. Ingat itu ya. Kita dari sekian juta ribu sel sperma orang tua kita cuma satu yang jadi, yaitu diri kamu dan diri saya. Dan kita ini adalah pemenang. Jadi tinggal bagaimana kita mengusahakan segala sesuatunya untuk menjadi nyata ya, tergantung dari kerja keras dan usaha kita ya. Oke, saya rasa itu saja. Semangat ya buat belajar hari ini. Semangat ya. Oke, hari ini saya akan membahas satu bab ya, satu bab dalam pembelajaran kita yang ketiga ya, bab 3 ya. Sebelumnya kita sudah belajar teori kemungkinan. Nah, kita masuk bab yang berikut yaitu statistika. Saya tampilkan dulu slide PowerPoint-nya ya. Wah, udah terlihat? Sudah, ya? Pak. Baik, kalau Pak. sudah. Oke. Nah, statistika. Saya rasa ini bukan suatu hal yang baru ya. Kamu udah pernah dengar tentunya ya, waktu di SMP ya. Di sini cuman saya akan lebih persempit ya. Statistika yang kita pelajari di sini adalah penyajian data ya. Bagaimana menyajikan sebuah data dalam bentuk diagram dan tabel distribusi frekuensi. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel distribusi frekuensi. Siapa yang masih ingat? Statistika itu belajar apa sih? Coba. Pengolahan data, Pak. Median, modus. Oke, pengolahan data. Tadi siapa tuh yang jawab tuh pengolahan data, penyajian data katanya? Siapa tuh? Hafiza. Oke, makasih Hafiza. Pinter kamu. Vivi, tadi jawab apa, Vi? Median, modus, min. Oh, oke. Betul. Itu bagian-bagian dari statistika ya. Sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok, ya, kita mau saksikan dulu video berikut untuk kita bisa memahami lebih jelas lagi tentang statistika, khususnya dalam penyajian data dalam bentuk diagram dan tabel distribusi frekuensi. Apakah sudah tampil di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, oke. Ini tadi yang saya katakan, ya, dari yang disampaikan oleh kalian bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, ya, pengolahan dan penarikan kesimpulan dari data yang berupa angka-angka, ya. Nah, di sini saya sudah jabarkan statistika, pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, pengolahan data, narik kesimpulan. Nah, yang mau kita fokus pembahas hari ini adalah bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, tabel data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel yaitu mengenai pekerjaan orang tua siswa ya di suatu tempat. Ada aparatur sipil negara atau ASN, ada pegawai swasta sebanyak 10, ASN tadi 9, pegawai swasta 10, TNI 6, pedagang 12, petani 8, nelayan 5. Nah, dari data-data ini
Nah, coba sajikan dalam bentuk diagram. Ada yang masih ingat diagram itu apa aja? Satu-satu aja, satu orang. Lingkaran. Oke, Tania betul. Ada diagram apa lagi? Diagram batang. Diagram batang, betul. Hafiza. Siapa lagi? Ada lagi? Diagram garis. Diagram garis. Dinda, oke. Baik. Kalau gitu, saya mau bilang kalian masih ingat semua ya. Oke, sama-sama ya. Diagram yang pertama adalah batang. Diagram batang bentuknya persegi panjang. Kamu buat dulu grafik kartesius ya. X yang ke samping, Y yang ke atas gitu ya. Nah, yang ke samping atau horizontal itu jenis pekerjaan, yang vertikal atau yang ke atas itu frekuensi atau banyaknya dalam hal ini ya. Banyaknya. Jadi kita tulis dulu jenis pekerjaan sama banyak data. Nah, lalu setelah kita buat garis ini, baru kita buat banyaknya data itu dalam bentuk skala aja, kelipatan 2 ya, 2, 4, 6 sampai 14. Karena di sini data yang paling tinggi itu kan 12 ya. Nah, lanjut. Nah, baru setelah itu kita gambarkan dalam bentuk persegi panjang. Yang pertama ASN, ada 9. 9 di mana tuh? 8 sama 10. Tuh. Nah, begitu ya. Lalu yang kedua, pegawai swasta ada berapa? Ada 10. Langsung kasih jarak. Ya, kamu kasih jarak aja 2 cm ya, atau 1 cm boleh. Pokoknya ada celah, ada jarak ya. Nah, lalu yang ketiga TNI Polri dan seterusnya sampai nelayan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk yang kedua apa ya? Tadi yang disebut diagram apa? Diagram garis. Garis, good. Diagram garis. Anggap datanya sama. Bagaimana cara menyajikan data pekerjaan orang tua ini ke dalam bentuk diagram garis? Langkah-langkahnya kita perhatikan sama-sama. Yang pasti buat dulu garis sumbu X, sumbu Y, kartesius, sama seperti diagram batang. Cuman bedanya dia yang jenis pekerjaan ASN itu langsung kita tarik garis putus-putus ke atas ya, sambungkan dengan banyaknya data. Banyaknya data kan 9 untuk yang ASN. Nah, kita sambungin tuh. Nah, baru kita kasih titik. Yang kedua juga begitu swasta, pegawai swasta. Tarik garis putus-putus, kasih titik. Dan seterusnya sampai nelayan. Lalu setelah titik-titik itu ketemu semua, kita sambungkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, paham ya? Lalu yang ketiga tadi diagram apa ya? Lingkaran. Nah, lingkaran ini saya jelaskan. Ada 2 ya. Biasanya diagram lingkaran itu disajikan dalam bentuk persentase atau derajat. Ya, persentase 100%, derajat itu 360 derajat ya. Nah, lalu kita hitung dulu banyak siswa ada berapa totalnya. Kalau di total bukan banyak siswa, tapi banyak data pekerjaan orang tua siswa di sini ada 50 ya totalnya ya. Lalu kita buat begini. Yang pertama, ASN, kan ada 9 tuh banyaknya. 9 itu berapa persennya dari 50? Ya, kalikan 100% aja, jadi ketemu 18%. Pegawai swasta, ada 10 orang, dibagi banyaknya data, atau banyak orang, 50, kali 100%, jadi 20% ya, dan seterusnya sampai nelayan, diperoleh 10%. Nah, baru setelah itu kita sajikan diagram dalam bentuk persentase untuk yang lingkaran ini. Nah, lalu bagaimana yang dalam derajat? Nah, yang derajat, yang ASN contohnya, 9 ya orangnya dibagi banyaknya orang dikali 360 derajat. Ya, karena satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, saya sudah kirimkan soal LKPD-nya di grup WhatsApp ya, sama di Google Classroom. Nah, silakan kamu diskusikan dalam kelompok ini ya. Saya kasih waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi kelompok. Ya, nanti kalau saya sudah bilang selesai, kamu langsung kembali ke main room ya. Oke. Ini kelompok 2 sudah semua di sini ya. Oke. Silakan kamu diskusi KPD yang saya kirimkan ke WhatsApp grup dan di Google Classroom ya. 15 menit dari sekarang, silakan pakai kalkulator. Nanti saya akan blast ya. Kalau memang sudah selesai 15 menit, kamu kembali ke main room ya. Silakan berdiskusi. Waktunya telah selesai, silakan kembali ke main room semuanya. Ya, segera bergegas ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain,
sekarang dari dua permasalahan yang ada saya kirimkan di LKPD, ada yang mau mendiskusikan, presentasikan di depan? Kelompok satu sih. Menurut diskusi kelompok 1, Boleh di share screen nggak? Di share screen dulu nggak ya? Saya sudah tampil? Belum ya? Sebentar ya. Belum, Pak. Sudah tampil ya? Oke, langsung ke pokok permasalahan. Dari hasil diskusi kelompok 1 silakan. Ini tentang apa tadi nih? Ada data yang disajikan dalam tabel data mengenai pandemi COVID ya. Mengenai banyaknya pasien baru positif COVID-19 ya, menurut data sumber corona.jakarta.go.id ya. Nah, dari tabel satu-satu di atas, pada minggu keberapakah yang mengalami rata-rata kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang paling besar? Bagaimana hasil diskusi kelompok 1? Jawabannya apa nih? menurut hasil diskusi kelompok 1, jawabannya minggu ke-1 Januari, Pak, 2021. Oh gitu ya. Oke, Dinda, silakan. Kalau Dinda. menurut Gimana menurut kamu? kalau dari kita dari kelompok 2 itu banyaknya pasien baru meningkatnya di minggu ke-4, Pak. Minggu ke-4 ya? Oke. Ada lagi? Makasih Dinda. Nggak apa-apa, Saya, kita Pak, tampung dari dulu. perwakilan kelompok 4, Pak. Ya, silakan. Tania. Menurut saya yang paling banyak di minggu ke-5, Pak. Minggu ke-5 ya? Oke, bebas saja. Nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu gini aja, sama-sama ya kita pastikan. Jadi jawabannya berapa ini? Ya. Kalau kamu perhatikan, coba bantu saya. 1170 minggu 1 Desember ke minggu 2 Desember 2020, 1220, selisihnya berapa? 50. 50. Pak. Jadi kamu lihat dulu selisihnya sebenarnya ya. Selisihnya 50 nih. Oke, ini selisihnya 50. Kenaikannya ini berapa nih yang ke sini? Yang berikut. 1220, 1520 berapa nih? 300. 300. Lalu dari sini ke sini berapa? 3 ke 4. 310. Nah, lalu dari 4 ke 5? 70. 200. Nah, ini berapa? 220. Nah, tadi sudah ada yang jawab mendekati benar tuh. Ya, Dinda, kelompok Dinda. Harusnya jawaban yang paling tepat ya. Jadi peningkatannya itu dari minggu ke-3 ke minggu ke-4. Lihat nih, iya kan? Minggu ke-3 ke minggu ke-4 meningkatnya berapa? 310. Begitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah berapa tadi sini? Sebenarnya sudah benar, maksudnya kamu udah memberikan argumen itu udah benar, ya, tapi kan harus ada satu jawaban yang pasti gitu kan. Di sini. Berarti jawabannya apa di sini? Minggu ke-4. Minggu ketiga ya ke minggu ke-4 itu jawaban yang lebih tepat ya. Oke? Baik, Pak. Itu ada mengalami kenaikan ya. Dinda tadi sudah mulai benar itu dia. Ya, terima kasih ya. Yang refleksi atau kesimpulan kamu buat di rumah aja ya. Ini nanti kamu isikan secara berkelompok, nanti lanjut lagi ya setelah ini kamu jawab ya. Nanti ada tugas PR saya kasih ke kamu. Ini saya tampilin aja dulu sebentar. Nah, ini dia. Ya. Ini ada soal, nanti kamu silakan kerjakan di rumah. Terima kasih untuk antusiasnya kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, kalian semua luar biasa, sudah bersemangat dan mengerjakan LKPD dengan tepat waktu. Saya berharap kalian juga boleh mengulang-ulang lagi di rumah. Next pertemuan kita akan masuk materi berikutnya, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Silakan kamu boleh baca-baca dulu atau lihat dari sumber-sumber belajar lainnya di internet mungkin, atau di YouTube atau di buku sumber yang lainnya. Begitu aja ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan kita pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya minta untuk Rida pimpin dalam doa. Ya, Pak. Berdoa Ya. mulai. Berdoa selesai. Oke.
Terima kasih Rida. Terima kasih buat anak-anak sekalian. Pesan saya tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Ya, salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Izin Terima kasih, Pak.